وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Kita lanjut ke penjelasan tentang Kitabul Muamalat. Kitabul Muamalat haji nanti insyaallah kita bahas di kemudian hari. Allah bermudah bagi kita untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya ilmu hal itu adalah ilmu yang dipelajari ketika orang butuh kepada ilmu tersebut. Artinya ketika orang hendak melakukan suatu perbuatan, suatu amal soleh, maka harus dilandasi dengan ilmu. Sekarang kita belajar tentang hukum toharoh karena kita butuh terhadap toharoh. Sekarang kita belajar tentang hukum-hukum sholat karena kita butuh kepada ilmu tersebut untuk melakukan sholat. Begitu juga puasa, begitu juga tentang zakat. Insya Allah ketika hendak kita berangkat haji, kita akan belajar ini. Atau nanti setelah selesai akhir kitab kita kembali menuju pembahasan haji agar bisa lebih detail dan lebih luas lagi, insya Allah. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang Kitabul Muamalat. Qala al-mu'allif rahimahullahu faslun. Jadi fasal ini menjelaskan tentang pentingnya dari mana dia mencari harta, dari mana dia mencari uang. Pentingnya bagaimana seseorang memperhatikan halal dan meninggalkan haram. Bahas juga di dalamnya tentang sebagian hukum-hukum jual beli dan bentuk berbagai muamalat lainnya. Karena banyak orang di zaman sekarang mengira bahwa ketika orang bekerja kemudian berkeringat lalu yang didapat adalah sesuatu yang halal. Orang kerja kemudian keringetan, dianggap oleh mereka bahwa uang yang didapat adalah sesuatu yang halal. Tapi patokannya tidak demikian. Patokannya tidak demikian. Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa sebaik-baiknya pekerjaan, ya sebaik-baiknya jalan di dalam mencari rezeki adalah amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang atau ya yang dihasilkan oleh tangannya. Kemudian selanjutnya di dalam hadis juga dijelaskan bahwa jual beli berdagang adalah juga cara mengais rezeki yang bagus. Selanjutnya adalah bercocok tanam, ziraah, bercocok tanam di antara jalan mencari rezeki yang paling bagus, bercocok tanam. Jadi jual beli atau dagang, jual beli atau menjadi tukang pengolah besi itu lebih bagus, lebih mulia dibandingkan dengan
profesi-profesi lain. Kadang begitu. Dagang, jual beli dagang itu adalah pekerjaan yang bagus, yang baik ketika seseorang kontinuitas menjaga sifat jujur, menjaga sifat jujur. Begitu juga cocok tanam. Cocok tanam, cocok tanam sesuatu yang bagus. Kalau selama tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, akan tetapi agar dia bisa mengambil hasil dari cocok tanam tersebut. Jadi ketika orang lain memakan dari hasil cocok tanamnya, ketika burung misalkan memakan dari hasil cocok tanamnya, maka dia dapat pahala, jadi sedekah. Jadi sedekah. Di dalam cocok tanam juga diajarkan tentang bagaimana bertawakal. Bertawakal. Orang coba menanam padi misalkan, dia belum tentu belum tentu padi yang ditanam tersebut jadi. Nah, kalau seandainya jadi tumbuh, maka belum tentu laku kalau seandainya dijual. Makanya sini adalah sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya amal di dalam pekerjaan, di dalam mengais rezeki. Karena yang halal adalah sesuatu yang dinilai halal menurut syariat. Dan sesuatu yang haram adalah sesuatu yang dinilai haram oleh syariat, bukan menurut si fulan ataupun si fulan. Faslun, yajibu ala kulli muslimin, diwajibkan atas setiap muslim, mukallafin yang mukallaf. Muslim mukallaf artinya balik dan berakal. Alla yadkhula fi syai'in, untuk tidak masuk terhadap suatu, hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, ma ahallallahu ta'ala minhu, apa yang Allah halalkan di dalam sesuatu tersebut, wa ma haram, dan apa yang Allah haramkan dalam suatu tersebut. Ini harus dijadi patokan, harus dijadikan sebagai pegangan kaidah dalam kehidupan kita. Artinya apa? Jangan melakukan suatu perbuatan, jangan melakukan sesuatu sampai kita mengetahui hukum tersebut. Ya, jangan melakukan sesuatu sampai kita mengetahui hukum tersebut. Sebagian orang di zaman sekarang mindsetnya pada kebalik. Dikerjain dulu, dikerjain, mentok kena masalah baru nanya ke ustadz, ini hukumnya gimana. Itu orang keblinger kalau begitu. Orang belajar dulu, cari tahu dulu. Kalau seandainya diperbolehkan dalam syariat, maka dilanjutkan, ya dia kerjakan. Tapi kalau seandainya diharamkan atau dilarang di dalam syariat, maka stop. Terkadang orang menilai suatu keberkahan itu dengan materi dunia. Ya, orang punya rumah bagus, punya mobil banyak, punya tanah luas, hidupnya berkah. Kan pernah dengar kayak gitu? Tapi belum tentu. Namanya barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Artinya apa? Bertambah kebaikan dia terhadap urusan akhiratnya.
Kalau seandainya dengan harta yang sedikit senantiasa mengingatkan dia terhadap kehidupan akhirat, berarti yang sedikit tersebut berkah bagi dia. Tapi kalau seandainya banyak menjadikan dia lalai, menjadikan dia cinta terhadap dunia, itu namanya musibah, bukan berkah. Namanya musibah. Ini begitu patokannya. Jangan melakukan sesuatu sampai kita mengetahui hukum tersebut. Li'anna Allah subhanahu, oleh karena Allah Ta'ala ta'abbadana, itu ay kallafana, itu membebankan kepada kita, memerintahkan kepada kita bi asya'a, dengan berbagai perkara-perkara. Allah perintahkan kepada kita berbagai perkara-perkara, sebagaimana Allah juga melarang kita berbagai macam perkara. Fala budda min mura'ati ma ta'abbadana, maka semestinya harus diperhatikan segala sesuatu apa yang Allah bebankan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, maka perhatikan bagaimana kita menjalankannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari harta yang dihalalkan, maka diperhatikan bagaimana cara mengais rezeki. Para ulama salaf dahulu itu kalau mau bekerja diingetin sama istrinya, papa, kalau bahasa kita yang sekarang, jangan cari harta atau jangan cari rezeki dari jalan yang diharamkan, karena kita sesungguhnya bisa bersabar menahan rasa lapar, tapi kita tidak akan bisa bersabar dari menerima siksa Allah. Wah, kalau digituin terus gimana suaminya? Nah, tapi jarang hal ini terjadi di suami istri zaman sekarang. Nanti praktekin sama kalian ya. Ya itu yang mendengar. Enggak, maksudnya kan kalian mau jadi istri nanti. Jadi istri, praktekin sama suami. Kan pada mau kawin apa enggak? Hah? Wih. Nah itu. Begitu. Nah, di antara kebiasaan baik para istri dari ulama kita terdahulu. Waqad ahallallahu al-bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai', jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Banyak sekali transaksi sekarang yang agak jelas. Banyak sekali transaksi sekarang yang keluar dari koridor syariat. Memang mindset di zaman sekarang serba kebalik. Orang yang sehat diobatin, orang yang sakit ditinggalin. Ini enggak. Orang sehat-sehat ngapain diobatin? Banyak begitu juga dalam praktek muamalat, banyak sekali hal-hal yang keluar dari jalan syariat. Banyak sekali praktek-praktek riba yang sudah maklum mungkin adalah praktek riba perbankan.
pinjam uang ke bank, kalau seandainya terlambat maka dibungakan. Itu praktek riba yang masyhur, mungkin kalian juga sudah tahu. Paham itu yang kayak gitu? Itu namanya ribal qard. Ribal qard itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah wa huwa riba. Jadi setiap akad yang di dalamnya ada unsur pengambilan manfaat di dalam akad tersebut, maka hukumnya riba. Misalkan Zia minjem hutang sama Yaya. Yaya minjem hutang 1 juta. Ini saya kasih, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu kasih pakai motor kamu secara gratis ke saya. Nah, itu namanya riba. Paham itu? Jadi mensyaratkan di dalam suatu akad adanya pengambilan manfaat. Namanya riba al-qard. Bentuk apapun itu. Bentuk apapun itu. Begitu juga apa yang dinamakan sebagian orang dengan at-ta'min atau asuransi. Asuransi. Ada banyak bentuk dan macamnya, asuransi mobil, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi kesehatan. Itu semua hukumnya adalah sama, haram. Hukumnya haram. Artinya apa yang disebut dengan asuransi itu? Bayar jumlah tertentu dari uang terhadap suatu perusahaan atau suatu instansi dengan waktu tertentu. Bayar uang dengan nominal tertentu terhadap suatu perusahaan misalkan. Kalau seandainya terjadi sesuatu, misalkan asuransi kendaraan. Kalau seandainya terjadi sesuatu dengan kendaraan itu, maka perusahaan tersebut yang akan menanggung dari kerusakan kendaraan itu. Itu namanya asuransi. Begitu juga tentang asuransi namanya kesehatan. Itu kan, padahal orang nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi seolah-olah seperti bermain judi. Ya, orang nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan depan. Di masa depan apa yang akan terjadi? Ya. Jadi itu makanya karena orang bayar tertentu, harapan dia apa? Mengambil dari bayaran tersebut manfaat yang akan diambil masa yang akan datang. Itu namanya qard, ribal qard. Ya, para ulama menilai bahwa asuransi adalah sesuatu yang haram. Saya praktek. Oh, Islam itu sekarang udah asing. Kalau orang pengen berbayar itu benar-benar dengan Islam, nggak ada di zaman saya ini. Karena di dalam akad tersebut itu bukan hibah, bukan hadiah bukan ya, bukan jual, bukan beli, bukan sedekah, bukan hadiah. Jadi termasuk ribal qard. Karena di dalam akad tersebut ada syarat untuk mengambil manfaat dari dirinya. Kan? Tujuan dia bayaran itu apa? Agar dia bisa mengambil manfaat. Tapi pada hakikatnya dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dia khawatir mengambil manfaat untuk dirinya, karena dia khawatir kalau seandainya tidak punya asuransi dia akan membayar dengan bayaran yang lebih mahal. Kan? Begitu juga ada satu praktek muamalat yang masyhur di zaman sekarang yang disebut dengan arisan. Arisan. Tahu arisan? Arisan itu
orang banyak, 5 orang, 10 orang berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk membayar nominal tertentu dalam setiap bulan misalkan, atau setiap minggu misalkan. Kemudian hasil dari arisan tersebut yang dikumpulkan dalam 1 minggu, misalkan arisan seminggu 5 orang sepakat setiap minggu bayar 10.000. Nanti minggu ini yang dapat si A, yang minggu ini yang dapat si B, minggu ini yang dapat si C. Itu namanya arisan. Nah, ini haram. Haram. Dalam hal ini karena ada unsur pengambilan manfaat. Ribal qard masuk. Banyak hukum-hukum praktek-praktek yang keluar dari jalur syariat. Dipaham tadi metode yang telah dijelaskan. Waqad qayyada syar'u hadzal bai', dan telah diqaidkan adanya qaid, batasan syariat hadzal bai' tentang jual beli bi alati ta'rif, dengan al-ta'rif. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ahallallahul bai'a, wa ahallallahul bai'a. Di dalam lafaz al-bai' ada alnya. Nah, al tersebut dinamakan dengan al-ta'rif. Artinya apa? Bahwa al-bai' atau jual beli yang dihalalkan oleh Allah itu diketahui. Artinya apa? Tidak setiap jual beli itu halal, gitu. Paham? Karena apa? Al-ta'rif di situ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yang dihalalkan itu sudah jelas. Artinya tidak setiap jual beli itu halal. Li'annahu la yahillu kullu bai'in, oleh karena tidak halal atau tidak dihalalkan kullu bai', setiap jual beli, illa mastawfa syurut, kecuali apa yang terpenuhi syarat-syaratnya, wal arkani, dan rukun-rukunnya. Fala budda min mura'atiha, maka hendaknya diperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut agar orang tidak terjatuh dalam maksiat kepada Allah. Fa'ala man aradal bai'a wasyira'a, maka hendaknya bagi seseorang yang ingin jual beli atau melakukan sesuatu apapun dari berbagai macam bentuk praktek muamalat, an yata'allama dzalik, untuk apa? Untuk belajar, untuk mempelajari syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wa illa, karena kalau tidak mempelajari hal demikian, akala riba, bisa saja dia memakan dari harta riba. Artinya terjerumus ke dalam perbuatan riba, sya'a am aba, mau tidak mau. Jadi yang namanya riba itu bukan hanya sekedar kredit doang, banyak bentuk praktek dan macamnya. Banyak, nanti kita akan jelaskan berbagai macam bentuk praktek muamalat yang diharamkan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, pedagang yang jujur, yang senantiasa memperhatikan hukum Allah, yang senantiasa memperhatikan hukum Allah di dalam berdagangnya, menjauhi khianat, menjauhi
tipu daya, menjauhi bohong, menjauhi mengkelabui orang lain, kelabui customernya, dan lain-lain dari hal yang diharamkan. Yuhsyaru, maka pedagang yang seperti demikian akan dibangkitkan yaumal qiyamati, di hari kiamat, ma'an nabiyina, bersama para nabi, wasiddiqina, dan asyuhada. Ini kabar gembira bagi pedagang. Pulang dari sini dagang semua nanti. Artinya apa? Bahwa pedagang yang jujur ini kabar gembira buat mereka, kelak akan dibangkitkan bersama para nabi dan syuhada dan orang as-siddiqin. Ya Allah. Sekarang orang banyak itu karena pengen laku overclaim. Obat ini sekali minum langsung sembuh. Misalkan begitu. Apapun itu, yang penting laku. Wa ma dzaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi, dan itu semua adalah karena, artinya apa, keutamaan yang tadi disebutkan bagi pedagang yang jujur adalah karena apa? Ma yalqahu min mujahadati nafsi, apa yang dia kerahkan dari memerangi hawa nafsunya. Nafsu akan mengatakan, aduh udah nggak apa-apa dikit ini, gitu. Tapi apa? Nah, ditahan, di apa namanya, di counter, di apa sih, dilawan hawa nafsunya agar dia apa, wa qahriha, ditundukkan, ala ijra'il uqud, dari menjalankan akad-akad, ala thariqi syar'i, yang sesuai dengan jalan syariat. Karena susah melawan hawa nafsu demikian, itu susah. Wa illa fala yakhfa ma tawa'adallahu man ta'addal hudud. Maka pada hakikatnya sudah tidak tersembunyi lagi, sudah jelas. Maka Allah akan memberikan balasan, ancaman, siksaan terhadap mereka yang melampaui batas dalam melakukan dilampaui batas di dalam batasan-batasan syariat. Wallahu a'lamu bishawab.